Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Anak-anak hebat, anak-anak semangat ya. Oke anak-anakku kelas 11 IPA 1 dan 11 IPA 2. Ya, hari ini kita akan meneruskan pembahasan terkait dengan latihan soal ya. Latihan soal dari transformasi. Kemarin kita sudah bahas latihan soal dari translasi. Hari ini monggo dibuka buku modulnya halaman 43. Kita bahas latihan soal dari refleksi. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke sini anak-anak, tentunya kalian sudah baca-baca ya, juga ada yang sudah merangkum terkait dengan refleksi. Ya, poin-poinnya kita coba review di sini sebentar anak-anak untuk poin-poinnya. Gimana anak-anak? Udah siap ya? Yuk kita coba poin-poinnya. Kalau misalkan saya punya titik A, X, Y, koordinatnya, saya refleksikan, refleksi itu M ya. Saya cerminkan terhadap sumbu X, maka dia menjadi apa anak-anak? X-nya diem, Y-nya dimin. Ya, X-nya diem, Y-nya dimin. Begini anak-anak. Masih ingat ya? Kalau misalkan titik yang sama, dia saya refleksikan atau saya cerminkan terhadap sumbu Y, diwali anak-anak. Kalau sumbu Y berarti X-nya yang dimin, Y-nya diem. Oke? Kemudian, kalau misalkan saya refleksikan terhadap titik asal itu adalah titik O, 0,0, maka bayangannya menjadi X-nya dimin, Y-nya juga dimin. Oke, masih ingat ya? Kalau misalkan saya refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka bendanya, bayangannya menjadi yang X itu berganti dengan Y, yang Y juga berganti dengan X. Gitu. Dibalik anak. Kalau misalkan saya refleksikan titik itu terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya menjadi sama seperti ini anak-anak, cuma di min, berarti min Y, min X. Gitu ya. Kalau misalkan berikutnya saya refleksikan terhadap garis X sama dengan H, maka bayangannya menjadi 2 kali hem ini dikurangi X, Y-nya diem mana? Oke, begitu juga yang terakhir kalau saya refleksikan terhadap garis Y sama dengan K, satu hem, satu K ya, kita bedakan ya, kalau hem itu untuk X, kalau K itu untuk Y, maka X-nya diem mana? Yang berganti ini, Y-nya, 2 kali K ini dikurangi dari nilai dari Y-nya. Y yang ada di sini. Ini kan pertamanya adalah X, Y. Begitu ya. Gini ya. Insya Allah tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini anak-anak sudah mencakup semua terkait dengan refleksi. Oke. Sekarang kalau matriknya bagaimana? Masih ingat kan matriknya? Matriknya tentunya kita bisa masuk ke matrik identitas anak-anak. Matrik identitas itu adalah 1001. Jadi kalau ini ya, saya tulis matriknya anak-anak, maka matriknya adalah X-nya kan diem, Y-nya jadi min. Jadi ini tetap 1, 0, X-nya diem, Y-nya jadi min anak-anak. Begini. Itu yang ini. Oke, yang ini anak-anak, yang ini. Yang ini kan X-nya berubah, Y-nya diem. X-nya berubah anak-anak. Berarti min 1, 0, 0, 1. Begini. Oke, kalau yang ini bagaimana yang ini? Yang ini. X-nya di min, Y-nya di min. Gampang aja, tinggal pasang min. Min 1, 0, 0, min 1. Gitu yang ini. Aslinya ini pasang. Kalau ini bagaimana? Dibalik ini Bu. Ya waliin nak. Waliin yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah. Berarti ini adalah 0, 1, 1, 0. Begitu matriknya. Oke, yang ini gimana? Sama kayak ini, cuma dia di min. Ya tinggal begini. 0, min 1, min 1, 0. Tuh selesai. Oke. Untuk yang ini bagaimana? Nah ini khusus anak-anak. Kalau yang ini kita pakai
Gimana? Aslinya kan 1001. 1001 begini ya. Karena dia direfleksikan terhadap garis X sama dengan, maka yang X yang dikelola anak-anak. Nah, di min begini. Oke, ini kan min X ya. Kemudian jangan lupa ada 2H di sini. Kita tambahkan anak-anak. Berarti ini nanti matriknya dikalikan dengan titik asalnya. Ditambah dengan nya tadi. 2 ini yang bawah kan tidak berubah. Dia 0. Begini anak. Oke, kalau yang terakhir sini bagaimana? Kalau yang terakhir ini gampang aja. Ya sama ya. Ini ya 1001. Kita tulis dulu 1001. Karena dia direfleksikan terhadap garis Y sama dengan, maka ini yang di min anak-anak. Oke, dikali titik asalnya XY. Ditambah dengan yang X tidak berubah berarti 0. Yang Y berubah jadi 2K karena ada 2K-nya di sini ya. Berarti 2K begini. Oke? Bisa ya? Bisa. Kita coba satu-satu sih kalau emang sudah bisa. Sebentar, saya hapus dulu. Oke, kita coba satu-satu anak-anak. Nomor 1. Titik A 3,-5 dicerminkan terhadap titik asal. Masih ingat ya titik asal ya? Kalau titik asal tadi nomor 1, kalau saya punya titik A 3 sama min 5, saya cerminkan atau saya refleksikan dengan titik asal 0,0, maka X sama Y-nya sama-sama di min kan begitu ya. Berarti X-nya di min, 3 di min adalah min 3. Oke, Y-nya di min, min 5 di min berarti tinggal 5. Selesai anak-anak nomor 1. Oke, nomor 2. Titik P 5,-4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Saya punya titik P 5,-4. Saya refleksikan terhadap garis Y sama dengan X. Masih ingat kan? Y sama dengan X tadi mana? Dibalik anak-anak. Jadi bayangannya menjadi ini ditukar posisi. Min 4-nya di atas, 5-nya di bawah. Begitu. Nomor 3. Nomor 3 kita punya titik Q min 3,7. Saya punya titik Q min 3,7. Saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Maka bayangannya menjadi, jangan lupa diwalik di min anak-anak. Dibalik dulu 7 min 3. Ini dibalik posisinya di min anak-anak. Ini dipasang min. Yang ini minnya hilang. Saya hapus minnya hilang. Nah begini. Oke, gampang ya, min 7,3. Nomor 4, anak-anak. Nomor 4. Titik S 4,7, S 4,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Hati-hati, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Maka bayangannya menjadi, masih ingat kan? Kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan 2, saya tulis aslinya gini ya. Kalau saya punya titik A, A-nya adalah X, Y. Saya cerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka hasilnya adalah X-nya diem anak-anak. Yang Y-nya diganti 2 kali K dikurangi Y. Begini anak. Berarti ini S absennya atau bayangannya X-nya diem, 4-nya diem anak-anak. 4-nya diem. Yang bawah diganti 2 kali K, berarti 2 dikali 2. Oke? Dikurangi dengan, taruh anak ya. Bentar. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Gimana tadi? 2 kali K berarti 2 dikali 2 dikurangi dari Y. Y-nya itu ini anak-anak. Jadi dikurangi 7. Berapa hasilnya? Berarti S absennya adalah 4. Bawahnya 2 kali 2 itu adalah 4. 4 dikurangi 7 adalah min 3. Selesai anak, nomor 4. Oke, lanjut nomor 5. Saya hapus dulu. Nah, saya hapus dulu. Kemudian saya geser dulu kursornya biar kita enak. Nomor 5. Sebentar. Nah, nomor 5 anak. Oke, nomor 5. Tentukan koordinat titik asal pada B absen 5,2 setelah direfleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Oke, jadi kalau nomor 5 itu bagaimana? Kita punya titik ya. Titiknya itu ada B, anak-anak. Saya punya nomor 5. Kita punya titik B.
B-nya itu kita tidak tahu. Ya, ini yang ditanya. B-nya itu kita simbolkan misalkan adalah X, Y. Kita refleksikan dia terhadap garis X sama dengan 3. Nah, gini. Oke, hasilnya adalah 5,2. 5,2. Begini anak-anak. Masih ingat kan bagaimana ini? Kalau saya punya titik B, maka dengan refleksi seperti ini, misalkan kita punya titik X, Y, direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, gitu ya. Bentar. Nah, gini. Oke, maka anggaplah misalkan ini titik A lah, seperti tadi ya. Maka A absennya adalah X-nya berubah, nak ya. X-nya berubah 2 kali hem dikurangi dengan X dikurangi ini. Oke, Y-nya anak-anak, Y-nya itu tetap. Berarti artinya 2 hem min X itu adalah 5. Y-nya adalah 2. Sehingga nomor 5 itu kita punya 2 hem min X itu adalah 5. Hemnya berapa, nak? Hemnya 3. Berarti 2 dikali 3 dikurangi X sama dengan 5. Min X sama dengan, ini kan 6 ya. 6 pindah sana jadi min 6. 5 dikurangi min 6 adalah min 5 dikurangi min 6 adalah min 1. Oke, berarti X-nya adalah 1. Ya, benar ya? X-nya 1 ya. Bentar. 5,2. Benar. Garis X sama dengan 3. Benar anak-anak ya? Coba dilihat lagi yuk. 2 kali 3 itu adalah 6. 6 pindah sana 5 dikurangi 6 berarti min 1. Min X sama dengan min 1. X-nya sama dengan 1. X-nya sama dengan 1 ya, benar ya. Kemudian Y-nya adalah 2. Y-nya ini kan 2 ya. Y-nya adalah 2. Nah, berarti titik B-nya adalah X, Y. Oke, X, Y-nya, X-nya itu adalah 1, Y-nya 2. Bu, saya ragu-ragu. Berarti coba saja dicek. Cek. Oke, kita cek. Kita punya B-nya 1,2. Oke, saya refleksikan terhadap garis X sama dengan 3. Hasilnya adalah, yuk, 2 kali hem, 2 kali 3, kan begitu ya. Dikurangi X-nya, dikurangi 1. Ya, yang bawah tetap. 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 itu ada 6, dikurangi 1 adalah 5. Berarti 5,2. Berarti benar anak. Oke, berarti sudah benar. Oke, 100. Ya, kangen ya sama mendapatkan nilai 100 ya. Ya, semoga pandemi cepat berakhir ya, dan kalian bisa sekolah lagi ya. Oke, anak lanjut nomor 5 sudah, sekarang nomor 6. Tentukan bayangan bangun segitiga ABC dengan A. Nah, sekarang kita punya bangun segitiga. Nah, titiknya boleh jadi satu seperti ini. A-nya berapa titiknya? 1 dengan 2. B-nya berapa? 3 dengan min 2. C-nya berapa? 4 dengan min 1. Kita refleksikan terhadap sumbu Y. Masih ingat ya? Kalau direfleksikan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang jadi min, Y-nya diem. Maka bayangan A adalah min 1,2. X-nya di min. Yang atas yang di min. Yang B juga sama. B absen. Bayangannya B adalah min 3, min 2. Oke. Bayangan C di absen adalah min 4,1. Selesai. Gini. Oke. Nomor 7. Jika garis 2X min 3 2Y min 3X plus 6 sama dengan 0 direfleksikan terhadap sumbu X, maka persamaan bayangan garisnya, nah kita punya garis sekarang ya, kita asumsikan dulu, kita bikin dia titik dulu, X, Y. Saya refleksikan terhadap sumbu X, maka sorry anak-anak, refleksi kita tadi pakai M ya, biar gak bingung ya, kita pakai M terus saja. Direfleksikan terhadap sumbu X, maka harusnya bayangannya jadi apa? Kalau direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X-nya diem, Y-nya pindah min. Ya,
di mana ini adalah bayangannya X, di mana ini adalah bayangannya Y. Sehingga dari sini kita punya X absen adalah X, Y absen adalah min Y. Nah, sekarang masalahnya kita punya garis di sini. 2Y min 3X plus 6 sama dengan 0. Nah, ini garisnya. Oke, kita butuh X sama Y-nya kan? Berarti X-nya boleh diganti ini. Y-nya kita ganti. Berarti ini Y-nya jadi apa nih? Y tok. Min-nya pindah sama nggak ya? Min Y absen. Sehingga untuk Y yang ini kita ganti dengan ini. Berarti 2 dikali min Y absen, begitu. Dikurangi 3 dikali X-nya diganti ini anak-anak. X absen ditambah 6. Oke, hasilnya adalah 2 kali min Y min 2Y absen. Begitu. Oke, min 3 dikali X berarti min 3X absen ditambah 6 sama dengan 0. Nah, supaya ini tidak min semua, kalau saya kali min 1, saya kali min 1 adalah 2Y absen. Saya kali min 1 adalah 3X absen. Ini saya kali min 1 adalah min 6. 0 kali min 1 adalah 0. Ini anak-anak. Sehingga bayangannya adalah absennya baru dihilangkan. 2Y plus 3X. Ini ya. Kemudian min 6 sama dengan 0. Selesai. Ya, gampang ya? Gampang. Lanjut nomor 8. Jika garis X min 2, Y min 3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sekarang sumbu Y. Kalau sumbu Y gimana? Saya punya titik X, Y. Maka dicerminkan terhadap sumbu Y. Begini. Maka bayangannya menjadi X absen dan Y absen. Gini ya. Karena dia dicerminkan terhadap sumbu Y, maka X-nya yang di min, Y-nya diem. Ini yang di min anak-anak. Y-nya ini diem. Nah, sehingga dari sini kita punya X sama dengan min-nya pindah sama ya. Min X absen, oke. Y-nya, Y sama dengan tetap Y absen. Dia tidak berubah. Sekarang ternyata nomor 8 ini bukan titik tapi garis. Garisnya apa? X min 2Y min 3 sama dengan 0. Maka bayangannya menjadi, yuk kita masukkan anak-anak. X-nya diganti ini anak-anak. Min X absen, oke. Min 2, Y-nya diganti ini, Y absen. Min 3 sama dengan 0. Oke, berarti ini hasilnya adalah, kalau misalkan ini min semua saya kalikan min 1, berarti kalikan min 1 hanya X absen. Kalikan min 1 adalah 2Y absen. Kalikan min 1 adalah plus 3. Begini. Sehingga bayangannya menjadi absennya langsung kita hilangkan. Absen itu bantu saja. Selesai ya. 8 selesai. Sekarang 9 anak-anak, nomor 9. Parabola Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2 dicerminkan terhadap sumbu Y. Sama ya tadi ya sumbu Y ya. Berarti saya punya titik asalnya adalah X, Y. Saya cerminkan terhadap sumbu Y. Sehingga bayangannya menjadi X absen, Y absen. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y gimana tadi? X-nya berubah nggak ya? Kalau di sini plus dia jadi min. Y-nya tetap. Nah, dari sini kita bisa dapatkan X-nya adalah min X absen seperti tadi ya. Y-nya adalah Y absen. Sehingga parabola yang aslinya Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Oke, bayangannya menjadi, yuk Y-nya jadi Y absen. Oke, X-nya jadi min X absen. Jangan lupa dikuadratkan anak-anak. Oke, min 3 dikali X-nya diganti min X absen. Oke, ditambah 2. Hasilnya adalah Y absen sama dengan min dikuadratkan, hilang min-nya ya. Berarti ini tinggal X absen kuadrat. Oke, min kali min plus 3X absen gitu ya. Ditambah 2. Nah, sekarang absennya kita hilangkan. Maka bayangannya menjadi Y sama dengan, absennya hilang nak. Berarti X kuadrat ditambah ini absennya juga hilang, 3X ditambah 2. Selesai anak. Nomor terakhir, alhamdulillah, semoga bisa ya. Nomor 10.
lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 3x plus 5y min 3 sama dengan 0 akan dicerminkan terhadap garis y sama dengan min x. Nah, gimana kalau y sama dengan min x? Saya punya titik asalnya adalah x, y. Saya refleksikan, saya cerminkan terhadap y sama dengan min x. Masih ingat? Hasilnya apa? Bayangannya x menjadi, bayangan y menjadi, dibalik dulu anak-anak. Ini dibalik. Y-nya di atas, x-nya di bawah. Karena dia dicerminkan di y sama dengan min x, nah min ini pasangan. Oh, paling gampang kan begini. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan, yuk yang atas dulu. Berarti y itu apa ini? Min-nya pindah ya, pindah ruas ke kiri ya, berarti min x absen. Yang ini anak-anak x tok jadi apa nih? Min y absen, ya sama ya. Nah, oke, sehingga lingkaran kita, yang tadi lingkarannya adalah x kuadrat persamaannya ini, min 3x plus 5y min 3 sama dengan 0. Oke, x-nya kita ganti ini anak-anak. Berarti min y absen kuadrat ini ya. Ditambah y-nya kita gantiin dengan ini. Min x absen kuadrat dikurangi 3 dikali x, x-nya diganti ini. Min y absen. Oke, ditambah 5, y-nya diganti ini. Min x absen gitu ya, dikurangi 3. Oke, supaya enak absennya tak hilangkan dulu nak ya, langsung ya. Berarti ini hasilnya adalah min y di kuadrat, berarti tinggal y kuadrat, boleh ya. Ditambah min x kuadrat berarti x kuadrat, oke. Min kali min berarti plus nak ya, 3 kali y 3y, absennya saya hilangkan sudah. Yang ini plus kali min berarti min 5x, oke, absennya saya hilangkan, dikurangi dengan 3. Selesai. Nah, lazimnya x-nya di depan, berarti x kuadrat ditambah y kuadrat dikurangi 5x ditambah 3y dikurangi 3 sama dengan 0. Alhamdulillah, selesai anak-anak. Oke, alhamdulillah kita sudah selesai untuk ini ya, pencerminan. Lalu tadi yang matrik-matrik itu buat apa? Nanti anak-anak, matrik-matrik itu kegunaannya ketika nanti kita berbicara tentang transformasi. Komposisi transformasi. Jadi habis dilakukan perlakuan lagi. Jadi ada lebih dari satu perlakuan. Misalkan begini ya, mejanya digeser, habis mejanya digeser kemudian dicerminkan terhadap sumbu x begitu. Ya, lukisannya digeser, habis digeser kemudian diputer 180 derajat, maka bayangannya jadi apa? Begitu anak-anak. Jadi ada komposisinya. Komposisi itu adalah gabungan dari beberapa transformasi. Oke anak-anak, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat ya. Semoga paham. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.